Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu Injil adalah kekuatan Allah. Untuk mendasari pembahasan kita ini, mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Roma, yaitu kitab Roma pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan 17. Bunyi firman Tuhan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebelum kita membahas topik ini lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi, mari terlebih dahulu kita menyaksikan sebuah pujian berikut ini. De compasión que desde el cielo azul contemplan la maldad. En días de Noé, cuando el hombre sin Dios no quiso obedecer la voz de santidad, y por su rebelión y duro corazón les alcanzó su mal, y del cielo bajó con todo su furor el juicio destructor del diluvio fatal, y del cielo bajó con todo su furor el juicio destructor del diluvio fatal. Abiertos siempre están, y desde el más allá pueden mirar el bien. Allá cuando Israel que cautivo cayó, Jehová siempre miró a su siervo Daniel. Ese Dios del ayer hoy contemplando está, si tú haces el bien, y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel, y recompensará con la vida eterna al que aborrece el mal y quiere serle fiel. Kata Injil itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu euangelion, yang artinya adalah kabar baik atau kabar gembira atau kabar sukacita.
itu adalah Injil, euangelion. Jadi ingat ya, euangelion atau Injil artinya kabar baik atau kabar gembira atau kabar sukacita. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi di sana dikatakan bahwa malaikat itu memberitakan kepada para gembala kesukaan besar, euangelion. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 tadi dikatakan euangelion, yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan euangelion atau Injil yang sesungguhnya tersebut? Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima menjelaskan demikian. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Intinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil atau euangelion adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi mengapa Injil dikatakan kekuatan Allah? Disinilah yang akan kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayat 9 ini. Bahwa dengan mulut orang percaya, ya, mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, mereka diselamatkan. Jadi seolah-olah ya cukup mengaku saja maka diselamatkan. Tidak demikian saudara. Mari kita lihat latar belakang daripada ayat ini. Konteks daripada Roma pasal 10 ayat 9 di mana dikatakan dengan mulut orang mengaku dan dalam hati orang percaya Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka mereka diselamatkan. Konteksnya adalah pada waktu itu kekejaman Nero terhadap umat Kristen luar biasa. Di mana Kaisar Nero itu menyatakan diri sebagai Tuhan, sehingga tidak boleh ada Tuhan lain. Ketika mengakui Tuhan lain, maka mereka akan dibunuh. Nah saudara, di mana pada waktu itu Kaisar Nero pada tahun 64 sengaja membakar kota Roma selama 39 hari untuk membangun kota yang baru. Maka untuk menutupi kejahatannya, ia menuding, memfitnah orang Kristen sebagai penyebab dan pelaku pembakaran. Karena pada waktu itu kekristenan sedang
naik daun. Dan ini sangat ditakutkan oleh Kaisar Nero. Sehingga orang-orang Kristen itu ditangkap, lalu diadu layaknya gladiator dengan binatang-binatang buas. Bahkan ada yang diikat di kayu atau disalib, kemudian ditaruh jerami, ditaruh kain, kemudian disiram minyak tanah atau bahan pembakar pada malam hari, lalu mereka jadikan sebagai penerang pada malam hari. Betapa kejamnya, saudara. Selanjutnya, saudara, siapakah Yesus Kristus itu? Mungkin selama ini kita hanya tahu dia sebagai Sang Juru Selamat. Itu juga tidak salah. Tetapi apakah hanya sebatas itu? Tidak. Tetapi dia adalah kekuatan Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 bunyinya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kata logos di sini atau firman bagi kepercayaan Yunani adalah seorang dewa. Ya. Jadi dewa, kata-kata atau logos itu adalah sebuah kekuatan yang merupakan firman Allah, di mana dengan memerintah saja orang bisa melakukan apa saja. Nah, maka bagi pemahaman Yunani, logos itu adalah dewa yang punya kuasa, yang punya kekuatan untuk memerintah, mengendalikan orang. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 bagian B dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Yesus Kristus itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Yesus. Artinya Yesus itu adalah adalah pribadi yang punya kekuatan untuk mengubah kita, menolong kita untuk bisa melakukan apa saja. Jadi Yesus Kristus sebagai firman yang hidup punya kekuatan untuk mencipta segala sesuatu di jagat raya ini. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, jadi di sini dengan berfirman ada kekuatan yang menghadirkan segala sesuatu. Nah, ini senada dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 tadi. Itu. Jadi kita harus mengenal Injil itu apa dan siapa. Injil Euangelion adalah Yesus Kristus sendiri yang adalah sang firman yang merupakan kekuatan Allah untuk menciptakan segala sesuatu, menghadirkan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu. Itu adalah Euangelionnya, kabar baiknya, kabar gembiranya, kabar sukacitanya. Yang kedua, mengapa dikatakan Injil adalah kekuatan Allah? Euangelion adalah kekuatan Allah.
Yesus Kristus Sang Firman adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17 tadi dikatakan dengan jelas bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 4 dikatakan, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Begitu juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 11 dan 12 dikatakan, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kebenaran Yesus Kristus inilah yang menjadi landasan menuntun orang kepada iman yang benar. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan Yohanes pasal 3 ayat 36 bunyinya, barang siapa percaya kepada anak ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi Injil inilah, Yesus Kristus inilah merupakan kekuatan Allah yang menuntun orang kepada keselamatan. Tidak ada kekuatan lain di luar Kristus yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman Allah di dalam api neraka. Jadi hari ini kita mengetahui bahwa Injil yang dimaksud merupakan kekuatan Allah itu adalah Yesus Kristus itu sendiri sebagai Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu dan menyelamatkan manusia dari dosa untuk membawa mereka kepada keselamatan di dalam sorga. Itulah kekuatan Euangelion itu. Jadi Euangelion, kabar gembira, yaitu Yesus Kristus sendiri. Demikianlah saudaraku pembahasan kita kali ini tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bagi saudara-saudara yang sudah mendengarkan pemaparan ini, kiranya imannya dibangun sehingga menjadi kuat dan kokoh di dalam Kristus Yesus. Sehingga apapun yang terjadi saudara tetap berpaut kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan jikalau saudara sudah diberkati, maka jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan juga silahkan memberikan komentarnya, karena saya akan setia menjawab saudara apapun bentuk komentar saudara. Harapan saya komentar saudara adalah komentar yang membangun dan juga memberikan sportivitas bagi pengembangan dari pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dan silahkan share kepada setiap orang, baik yang saudara kenal ataupun tidak, baik keluarga ataupun teman, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga tahu akan kebenaran ini, sehingga hidup mereka pun diberkati. Bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom Aleichem. Haleluya.
Amin.